Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lisanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga kemuliaan. Di mana di dalam bulan ini jemaah sekalian, Allah telah memilih satu malam yang Allah pilih secara khusus untuk Allah menurunkan firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar, hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia salat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan juga mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh tadi pagi kita sempat menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian apa-apa yang terjadi di dalamnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini jemaah sekalian, kita akan menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Secara ringkas karena waktu kita singkat. Beberapa poin jamaah sekalian. Poin yang pertama adalah tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri bil asril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Dan terjadinya malam Lailatul Qadar jamaah sekalian di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan dibandingkan dengan di malam-malam yang genap. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil witr min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Lalu kapan terjadi atau tanggal pasti terjadinya malam Lailatul Qadar? Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ada sekitar 40 pendapat para ulama di dalam pembahasan ini. Tapi di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat menurut beliau adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil dari 10 malam akhir bulan suci Ramadan dan waktunya berpindah-pindah di setiap tahunnya. Boleh jadi tahun lalu mungkin tanggal 21, tahun ini mungkin 25, mungkin tahun depan tanggal 27 dan seterusnya. Itu semua tergantung dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah jamaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama kita, mengapa kemudian Allah tidak menjelaskan tanggal pasti terjadinya malam Lailatul Qadar? Karena kalau seandainya kita mengetahui jamaah sekalian kapan tanggal pastinya, maka niscaya kita hanya akan fokus beribadah di malam itu saja, kemudian kita akan melalaikan malam-malam yang selainnya daripada bulan suci Ramadan. Dan kalau manusia sibuk hanya beribadah di satu malam itu saja, maka tentunya itu mengurangi kesempurnaan daripada amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, jika kita mendapati malam Lailatul Qadar atau kita menyangka bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, lalu doa apa yang kita baca? Maka hendaknya kita membaca doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah kita semua insyaallah sudah menghafalkannya. Tinggal kita memperbanyak membacanya, terutama di malam-malam 10 malam yang akhir bulan suci Ramadan.
Lalu kemudian bagaimana tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar itu? Ya. Ada beberapa hadis jamaah sekalian yang menyebutkan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Saya ringkaskan menjadi 4 poin saja. Yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri laitun samhatun talaqah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. La haratan wala baridah, ya, tidak panas, ya, juga tidak begitu dingin. Ya. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamrahu. Pada pagi harinya matahari itu bersinar, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, para malaikat turun di malam Lailatul Qadar dengan membawa ketenangan. Sehingga kemudian kita bisa merasakan ketenangan itu. Dan kita bisa merasakan kekhusyuan dalam ibadah yang tidak akan kita dapatkan di malam-malam selain daripada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga jemaah sekalian, bahwasanya manusia bisa melihat malam Lailatul Qadar di dalam mimpinya. Sebagaimana yang terjadi dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, malam itu adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kami beribadah di dalamnya. Malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya mataharinya terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Nah jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tanda-tanda ini atau hadis-hadis ini jemaah sekalian umumnya menyebutkan tentang keadaan-keadaan setelah malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada manfaatnya ilmu pengetahuan kita tentang terjadinya malam Lailatul Qadar di pagi hari kalau seandainya tadi malam kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi hari, kita lihat cahaya matahari seperti tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tadi malam kita tidak beribadah kepada Allah, maka sia-sia pengetahuan tersebut. Apalagi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Main gaplek, main remi, main catur, la haula wala quwata illa billah. Malam Lailatul Qadar ya akhi, sia-sia sekali hidupnya antum itu. Sebagian kita menghabiskan waktunya sia-sia sekali. Malam-malam bulan suci Ramadan dihabiskan hanya untuk bermain-main, ya, main gaplek yang banyak yang saya ketahui. Lantas jemaah sekalian, bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Karena Lailatul Qadar ini jemaah sekalian adalah malam yang penuh keberkahan, bulan yang atau malam yang penuh kemuliaan, di mana para malaikat turun di malam ini. Ya, jumlahnya lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Pintu-pintu rahmat Allah dibuka, pintu-pintu surga seluruhnya dibuka, setan-setan dibelenggu dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian bahwasanya menyebutkan, ya, fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk lebih giat lagi di malam-malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Tentu dengan keinginan tamak untuk mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah tinggikan derajat kita di surga. Dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asl awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sungguh bersungguh-sungguh ya, di 10 malam akhir bulan suci Ramadan melebihi kesungguhan beliau pada waktu yang lainnya. Bahkan di riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengencangkan ikat sarungnya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Maksudnya tidak mendekati istri-istrinya. Beliau lebih fokus untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nah, apa maksud atau makna menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar? Adalah menghidupkan atau menghabiskan mayoritas malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti sholat semalam suntuk jamaah sekalian. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan dan kita memaksimalkannya. Ada kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama kita yang berkaitan dengan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah. Ya. Ma la yatruku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kamu kerjakan sepenuhnya atau semaksimalnya, sebanyak-banyaknya, seideal-idealnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa sholat di pertengahan malam, ya, bangun berjamaah di masjid, maka kita ibadah sholat tarawih di awal malam. Tidak apa-apa, ya, ketimbang tidak tarawih sama sekali. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat yang banyak, 2 rakaat jangan tinggalkan. Ya, minimal ada itu sholat. Kalau kita tidak bisa sedekah 100.000, 1.000 nggak apa-apa. Yang penting ada infak kita atau sedekah kita di malam-malam 10 malam akhir daripada bulan suci Ramadan. Akan tetapi jamaah sekalian, dari semua ibadah-ibadah tersebut, maka yang paling utama adalah ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melaksanakan salat, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salatnya, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Maka semaksimal mungkin jamaah sekalian kita berusaha memaksimalkan kemampuan kita, tenaga kita, ikhtiar kita untuk beribadah di 10 malam akhir daripada bulan suci Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam pendapat beliau yang qadim, ya, pendapat yang lama, bahwasanya barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh di malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana wanita haid dan nifas? Ya. Apakah mereka bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar? Juwaybir pernah bertanya kepada Ad-Dahhak tentang permasalahan ini. Maka beliau mengatakan bisa. Ya. Barang siapa yang diterima amal-amal solehnya di malam tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Tetapi tentunya wanita tidak boleh sholat yang sedang nifas atau haid. Maka mereka memperbanyak ibadah-ibadah selain daripada sholat. Perbanyak membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Kalau mau sentuh mushaf, pakai sarung tangan, atau baca melalui hafalan, atau baca melalui aplikasi yang ada di handphone. Perbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak zikir dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa poin yang ingin kita sampaikan secara ringkas yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Maka bersemangat kita jemaah sekalian untuk meraih malam Lailatul Qadar, apalagi kita sudah memasuki pertengahan dan mendekati detik-detik akhir daripada bulan suci Ramadan ini. Karena kuda pacu jamaah sekalian, semakin mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih kemenangan. Maka jangan sampai kemudian kita kalah cerdas dengan seekor kuda. Karena amalan itu kata Nabi SAW, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan semua doa-doa dan kita, hajat-hajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.